Sirenenya udah berbunyi dan kita bakal langsung masuk aja ke dalam round keempat. Map Bermuda. Let's go, let's go, let's go. Kali ini tentunya pesawat sudah terbang dari area Cape Town menuju ke observatory. Ini rasanya kayak kebalikan yang tadi aja sih ya. Iya. Kebalikan, tapi ia masih cukup aman seharusnya untuk ke-12 tim yang bertanding pada malam hari ini. Mereka bisa turun ke areanya mereka masing-masing lah. Meskipun kayak Mars Electric cukup jauh, tapi masih it's okay lah untuk setiap tim masih sama-sama saling bisa untuk menjangkau areanya masing-masing. Dan kali ini Clock Tower yang tadinya kosong sudah dihuni oleh anak-anak dari tim West Bandits Esports. Dan rupanya kali ini Onyx Olympus tidak sendirian karena ada NXL Liga Game, Mazuri. Iya, ini dia NXL. Rupanya NXL ini kayak pengen nyoba kekuatan dari Onyx. Karena dia niatnya mungkin kayak nabrakin Onyx di satu kompon yang sama, yaitu di daerah Cape Town. Dan malahan mereka tuh agak sedikit menjaga jarak ya, agar menghindari terculiknya. Ngomongin soal terculik, ada Lozi yang udah berhasil mendapatkan satu orang dari player Eko di sisi lain tanpa tersorot. Dan terdengar juga suara dengar-dengaran atau suara yang udah mendistract dari belakang. Kali ini Force Riders bakal coba untuk masuk ke jantung pertahanan daripada Iko. Emotin Bigan. Ya ampun, memang gak ngemot gak uwu. Nah, berani-beraninya menyulik Eko nih di awal-awal nih. Lah, kabur rupanya. Ini memang satu hal yang benar-benar apa ya. Tadinya memang benar-benar Eko tuh harus ditumpangin di awal supaya dia nggak bisa kuat di mid game-nya gitu. Tapi ya pada nyatanya nggak keculik itu, malah Ekonya bisa nyulik balik ke arah lawan-lawannya. Ya ini yang gue bilang, Eko itu untuk segi mereka defense, segi mereka menyerang atau segi mereka diserang, itu mereka emang bener-bener banget bertahan ya. Jadi cukup sulit ketika tim lain juga melakukan firing, itu emang harus bener-bener matang. Dan juga lebih tepatnya RRQ Hide kali ini udah memasukkan Okaner lagi, dan lagi masuknya Okaner menggantikan si Marisa itu terjadi di round ke-3, round ke-4 ya Bigan, sama seperti hari kemarin. Ya masih sama seperti hari kemarin. Dan apa ya, ada titik bagusnya, titik terangnya untuk anak-anak dari Hide. Gue ngeliat pada hari ini mereka sudah apa ya, agak sedikit tenang untuk early game karena mereka bisa lepas dari early fight dan mereka bisa lebih santai untuk melakukan looting sampai akhirnya mereka bisa masuk menuju ke area mid game. Yang jadi PR buat mereka adalah gimana caranya mereka tetap bisa bertahan dari mid game sampai ke arah late game-nya. Dan di area yang lainnya atau tim yang lainnya, kali ini ada Matt yang baru masuk di round ke-4 bersama dengan Okaner tadi menggantikan satu rekannya. Artinya dari kedua tim yang sudah melakukan pergantian bermain, harusnya ada perubahan ya. Begitupun dengan EVOS Divine, ternyata kali ini Street harus digantikan oleh seorang Kenzo yang mendapatkan kesempatan bermain pada malam hari ini. Sudah ada 3 tim yang melakukan pergantian pemain, dan ya diharap dengan adanya pergantian pemain ini membawa pengaruh yang cukup apa ya, impact yang cukup besar lah untuk tim yang sudah melakukan pergantian pemain ini. Karena ya berkaca dari round sebelumnya, meskipun EVOS Divine secara boleh gua bilang raihan di 3 round sebelumnya ini sangat-sangat baik ya, tidak bisa dibilang buruk. Tapi dengan masuknya Kenzo ya diharap bisa memperkuat timnya. Berbeda dengan tim yang lain kayak NXL dan juga Hide, dengan adanya pergantian pemain mereka berharap mereka bisa merangsek menuju ke papan atas. Ternyata kali ini ada Gamons juga yang masuk menggantikan Seon 77. Ini artinya sudah ada 4 tim yang melakukan pergantian pemain dan dengan harapan dan tujuan yang sama gitu. Ada peningkatan performa di 3 round tersisa karena ini adalah round yang krusial untuk mereka yang masih berada di bawah gitu. Mau nggak mau dengan pergantian pemain ini mereka harus bisa merubah sedikit apa yang mereka dapatkan di round sebelumnya menjadi lebih baik di round-round, lebih tepatnya 3 round berikutnya ya. Ya betul banget. Dan juga tadi tuh gue baru ngeliat ya, EVOS bermain dengan 3 racer, hanya 1 support kalau nggak salah, hanya 1 support. Dan itu juga kalau nggak salah si Bion juga racer ya. Si Kenzo itu kalau nggak salah dia racer juga. Ada Abax main gak tadi? Main ya Abax? Main. Oh hitungannya 4 racer Bigan. Tapi memang seharusnya dengan meta Free Fire yang sekarang setiap player itu harus bisa fleksibel.
gitu. Yes, betul. Fleksibel dalam artian lu harus bisa jaga posisi, dan kalau misalkan ketika lu ada di belakang ya udah lu jadi pemain belakang, nggak bisa tiba-tiba ditukar gitu loh. Lu ketika kondisi warnya udah benar-benar mepet, nggak ada lagi waktu buat lu nukar posisi karena gua support, gua harus benar-benar jadi support, nggak seperti itu juga. Tapi di arah lain ternyata surat pertempuran antara NXL dan juga Onyx Olympus. Oke, ini dia tidak bisa dihindari lagi di mana shotgun kali ini. Emang kita bakal coba untuk itu secara depan, tetapi bakal coba untuk adu mekanik. NXL gagal bakal coba untuk itu strike satu orang. M Surino-nya berhasil didapatkan, dan kali ini Onyx Olympus yang terculik dua orang, menyisakan orang lagi satu orang. Harus merasakan sakitnya ledakan granat dari teman-teman Onyx Olympus. Ya. Padahal tadi memang momentum sempat didapatkan oleh anak-anak dari tim NXL setelah mereka turun di satu area. Yang mana itu adalah area rotasi dari tim Onyx Olympus. Niatnya pengen ngekat, semuanya terjadi dan terencana sesuai skenario yang mereka inginkan. Tapi memang apa yang sudah dipertontonkan, apa yang dilakukan oleh tim Onyx Olympus membuktikan kalau mereka kuat dimanapun. Mau mereka ditabrak di awal di drop zone mereka, mau mereka di cut rotasinya, mereka siap untuk antisipasi segala hal. Kalau ditabrak ya ayo, gue udah siap. Kalau di cut rotasi mereka lebih siap lagi. Dan kewaspadaan yang perlu gue garis bawahi dari anak-anak tim Onyx Olympus ini sangat-sangat luar biasa. Mereka kayak nggak sempet buat bagi posisi, tapi memang posisi mereka sudah terbagi dari awal. 2 orang di rumah kecil, 2 orangnya dekat pohon. Dan anak-anak dari NXL memang turun di area sana di antara para player dari tim Onyx Olympus. Dan apa yang terjadi dengan war yang sudah tadi benar-benar pecah di arah sana, para player dari NXL Liga Game benar-benar udah bisa nyulik anak-anak dari tim Onyx Olympus. Tapi balik lagi dengan pembagian posisi dan kesiapan tim Onyx Olympus yang sudah benar-benar ready ditabrak, ngebuat memang Onyx Olympus sangat-sangat kuat untuk melawan tim dari NXL. Dan lagi-lagi nice try untuk tim NXL, harus bisa mengevaluasi apa yang mereka lakukan di round selanjutnya nanti. Dan somehow di area atau di arah tim Equisport kali ini sudah ada Kiba sebagai MVP di round sebelumnya dengan 1493 damage. Wah, ini dia Kiba adalah salah satu player yang baru aja masuk di dalam line up-nya Equisport, tetapi dia coba udah mulai unjuk gigi lagi. Dan tadi juga sempat terjadi peperangan di early, rupanya Onyx udah mulai improve. Namun di sisi lain juga RRQ Hide kali ini bakal coba untuk kedatangan tim tamunya itu First Riders. Lagi kali ini 2 tim bakal saling bersikutan di early game. Kasih di depan sana berhasil untuk ditumbangkan, namun 2 orang kali di depan sana bakal coba, tetapi Arabnya berhasil coba untuk di pick off dengan menggunakan vehicle. Dan kali ini Girus juga satu player tersisa. Bakal lari kemanakah diri, mau dicari begitu aja. Satu orang lagi tersisa, dan nice try. RRQ Hide-nya pun harus puas di peringkat ke-11. Memang sulit apa yang terjadi pada tim RRQ Hide. Gue ngelihat adanya mungkin ya, gue nggak tahu nyatanya seperti apa, tapi komunikasi yang berjalan di tim RRQ Hide rasanya kayak kurang bener-bener lancar gitu loh. Tapi yang gue lihat adalah ketika Arabnya bener-bener lagi fokus ke arah bawah, dia nggak notice, nggak sadar dari samping sebelah kanannya persis ini ada vehicle dari satu player. Oh dia dari First Rider ya? Gue kira ada anak West Bandit yang lewat tadi, bukan? Bukan, First Riders yang emang itu kayak mendistract ya. Emang kalau kita tahu motor itu lebih ngedistract daripada kedatangannya mobil. Karena kenapa? Dari vehicle itu sulit banget untuk terkena hit, apalagi lawan kita tuh pakai skill miss, walaupun skill miss sebelumnya itu udah ke nerf. Nah itu dia. Dan belum lagi dengan penggunaan Free Fire Max yang sekarang juga, gue lebih jujur aja sih, suara motor itu lebih pelan daripada suara vehicle-vehicle yang lain ya. Dan memang salah satu cara untuk nge-notice vehicle adalah ya satu, pasang headset benar-benar rapat gitu loh, volumenya juga benar-benar pas di telinga. Dan satu lagi, kita merhatiin map juga gitu loh, kita merhatiin minimap yang ada di pojok kiri atas kita, ngelihat ada yang kuning-kuning datang gitu kan, kelap-kelip sampai warnanya merah. Kalau merah kan itu artinya udah mulai deket. Tapi memang itu hal yang gak kenotis oleh seorang Arab gitu, sampai akhirnya dia yang ditugaskan untuk terus ngelakuin spray down ke arah bawah. Dan pergerakan anak-anak First Rider yang ada di arah bawah justru malah dia rupanya tertabrak tanpa sempet buat buka glue wall dulu supaya ngindari upaya tabrak dari seorang Lozi, salah satu player dari First Rider juga. Dan itu ngebuat rasanya untuk RRQ Hide benar-benar putus komunikasi secara seketika. Dan
menjadi apa ya, benar-benar gampang banget untuk anak-anak First Rider supaya bisa nge-take satu persatu dan ngecoh ya. Ngecoh strategi ataupun rotasi dan formasi lah ya, bisa gue bilang anak-anak dari RRQ Hide itu sendiri. Dan ya lagi-lagi gue bisa bilang untuk anak RRQ Hide masih tetap harus bisa mempelajari tentang drop zone mereka yang sudah mulai kelihatan enak dan rotasi mungkin yang harus bisa dipentingkan untuk dipelajari lagi oleh mereka, Jori. Iya, ini dia ngomongin soal rotasi, rupanya sudah Daura bakal coba untuk melakukan cat rotation di pada teman-teman Onyx. Di depan sana udah merasakan beberapa tembakan dari seorang Amek dengan MG7-nya. Udah benar-benar menggurus satu duel, bahkan ada dua dipasang kali dihancurkan oleh Skyler. Dipasang lagi duelnya. Setup posisi dari sebelah kiri sudah ada Gardu juga menutup sisi sebelah kiri dan kanan jalan agar dia bisa memastikan satu celah lagi tersisa agar bisa mendapatkan musuh dengan gampang. Tapi gua bakal coba untuk dihancur dan kali ini juga sudah ada shotgun charger bos. Rosman-nya di depan sana pun tumbang. Begitu pula juga dengan Gardo serta Zizia terjatuh. Ada Sky di belakang sana dengan Gare. Bakal coba untuk mensabotase satu orang bahkan dua di depan sana. Gare jadi last man standing mengurung dirinya. Gua bakal coba untuk dihancurkan di ending dulu, ke ending gak kata Bigan. Pio masih bertahan hidup. Pria di depan wanita harus berhati-hati karena Gare menggunakan shotgun charger bus masih mencari granatnya agar bisa melemparkan rupanya flash freeze yang udah digeber lagi ke depan. Kedatangan tim tamu ada Kings Esport kali ini join to fight. Ignite-nya malah yang harus puas di peringkat ke-10. Onyx masih bertahan hidup, satu orang lagi berhasil didapatkan. First Rider dari sebelah kiri masih ada Zizia bertahan di dalam, di depan sana digeber lagi. Onyx Olympusnya pun tumbang di peringkat ke-9 Bigan. Pertarungan yang sangat seimbang antara Onyx dan Aura, Onyx Olympus dan juga Aura Ignite. Memang apa yang terjadi sudah tidak bisa dipungkiri, pengurungan sudah benar-benar dilakukan dengan sempurna oleh anak-anak dari tim Aura Ignite. Tapi di fight yang terakhir 1 lawan 1 rupanya memang tadi Bill udah kalah senjata dari charge booster yang dilakukan oleh Onyx Olympus. Buat dia memang dia harus bertumbang, tapi memang kerugian juga datang adanya para player dari tim Kings Esport. Tapi pertempuran kali ini sudah akan terjadi di area open field, Azure. Ya betul banget, Abax pun harus terjatuh, begitu pula juga dengan Elzia. Tetapi Elzia masih ada back of fire yang cukup bagus dari temannya. Allen Afgat menyusul juga di peringkat ke-8. Namun kali ini posisi daripada Impos emang betul-betul sulit, apalagi Keong di belakang sana yang udah tembak terus dengan menggunakan senjata MX-UB. Abax masih terus aware karena depan agar dirinya tidak bisa terkena hit dari sisi yang sulit, apalagi posisi West Bandit berada di arah patahan. Yes. Kali ini anak-anak dari tim Bigetron Rosugo pun harus bisa objektif untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi Keong kali ini si brother Keong benar-benar harus terculik juga, bakal sulit diselamatkan karena pergerakan seperti yang lu bilang West Bandit meskipun berada di grounding yang sangat low, tapi mereka berhasil memanfaatkan grounding tersebut patahan untuk berlindung dan bisa menghajar anak-anak dari Bigetron Rosugo. Tapi rupanya Keong masih bisa diselamatkan dan mereka bakal masuk ke dalam zona. Mereka sempat terhadang oleh tim Eco Esports tapi mereka cuek aja dulu karena memang mereka harus masuk dulu ke dalam zona selanjutnya. Dan PR untuk Bigetron Rosugo ke depannya adalah ketika mereka sudah nge-secure zonanya, mereka tinggal menahan pergerakan dari luar zona. Apalagi kalau di arah dalam kali ini sudah ada pertempuran lagi, Azure. Iya betul banget, kali ini The Pillars OP yang bakal coba untuk gigi, di mana satu orang walaupun udah berhasil di pick up, namun King Esport yang bakal coba untuk melakukan perlawanan yang benar-benar enggak terlalu ringan, bakal diberatkan begitu aja yang sudah dari posisinya berhasil didapatkan. Namun di pos defense tumbang di peringkat ke-7 masih terjadi peperangan kali, walaupun Circle udah menyusut line main di mana-mana. Terdengar suara tembakan dari sebelah kanan digeber dengan shotgun-nya, bukan shotgun itu double vector yang udah berhasil mempick up satu orang yaitu Bapia. Ditumbangkan begitu aja, masih terus dicari tetapi masih bertahan terlalu jauh teman-teman daripada Pillars OP yang bakal siap masuk ke dalam zona. Kali ini juga Kings-nya mungkin mulai merapat menuju daerah rumah sabun, di mana rumah sabun menjadi titik rumah pertahanan dari teman-teman First Riders. Santai dulu, misalnya juga saudara kibat tumbang, terkena critical damage daripada seorang anggota yang benar menyakitkan. Dutnya pun tumbang, misalnya dua orang koja kali melakukan dengan menggunakan skill Chrono agar bisa temannya hidup lagi kali ini. Yes, First Rider dengan 8 poin eliminasi kali ini akan benar-benar mencoba untuk mendapatkan dominasinya di late game, menahan pergerakan dari Kings, menahan pergerakan dari tim Eco Esports juga. Sementara di arah luar juga masih terlihat ada pergerakan dari Bigetron Rosugo yang berhasil menumbangkan The Pillars OP di posisi ke-6.
ke-6. Ini adalah kesempatan untuk Bigetron Rosugo agar mereka bisa memaksimalkan di round yang keempat ini. Ketika mereka berhasil nge-secure area titik zonanya di zona ke-5 menuju ke zona ke-6 ini, mereka bakal menahan pergerakan dari setiap titik luar atau bibir zona yang kali ini akan segera menyusut. Dan mereka, kesulitan untuk mereka adalah ya mereka benar-benar harus nahan dari segala sisi. Bisa saja satu player dari US Bandits ini benar-benar membahayakan pertahanan dari Bigetron Rosugo. Karena ya kalau bisa gue bilang soal kemarin gue sempat ngelihat juga satu player dari SES Alpha Inc. ada Noten bisa masuk ke area 3 besar dengan hanya mengendap-endap dan bisa mengendap-endap aja, tapi tidak menutup kemungkinan dengan grounding yang ada dimiliki oleh tim dari West Bandits ini bisa nyulik satu persatu aja mungkin para player dari tim Bigetron Rosugo. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi karena Kingsnya masih terdiam juga, First Ridernya masih nunggu zona, ke arah bawah masih ada Eko dan Bigetron Rosugo akan coba untuk bertahan sekuat tenaga. Ya betul banget, sekuat tenaga. Begitu pula juga ada memang Force Raiders yang emang bakal meluluh lantak atau memberikan strateginya. Dua orang kali ini adalah Zidukan Joker yang berhasil ditumbangkan, namun kedatangan dari belakang sudah ada King Sport yang mau untuk Gen 2 Fight. Ekodot kali ini dari sebelah kanan udah mulai coba untuk rapat, berhasil mendapatkan dua orang kali. Lalu Zidukan juga Joker sulit untuk melakukan rotasi, namun kali Sousanya pun harus tumbang di tangan seorang coach ya. Namun di sisi lain Sousanya pun sampah. Force Raidersnya tumbang di peringkat kelima. Namun kali di depan juga sudah terlihat Kucainya pun harus terjatuh di tangan Faiz. Namun pas bakal memberikan perlawanan begitu aja, coachnya terjatuh. Selanjutnya tumbang di peringkat keempat. Kali 3 tim tersisa, Kings masih bertahan hidup dengan cara mengendap-endap. Namun kali Kucai harus terjatuh. Fon atau Pion kali dari teman-teman Bigetron Rosugo udah mulai siap 6 peneliminasi, berhasil mendapatkan satu orang. Kibah berhasil diamankan begitu aja. Namun kali ini Faiz bakal coba untuk melakukan Scopi lagi ke harapan, bakal coba untuk melakukan adu mekanik di depan sana. Gamon berhasil mengeliminasi dari kali malam. Bertahan hidup, Des menjadi last man standing kali ini. Berhasil coba untuk melakukan pick up lagi dari sebelah kanan. Sudah terdengar suara tembakan, sulit banget. Responsif keluarnya berhasil menutupi diri daripada gebrakan di depan sana, mengamankan di sebelah kiri dan kanan. Faiz dengan darah yang cukup ada setengah mulai pada ke depan, di mana Dixia harus banyak dan tangan teman-teman Bigetron Rosugo.